いい状況で、明日の試合を迎えられるんじゃないかなというふうには思っています。Di saat timnas Indonesia kini tengah fokus mempersiapkan materi untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ajang kontroversial ASEAN atau AFF kini juga masih bergulir, di mana saat ini babak final dan juga perebutan tempat ketiga tengah berlangsung. Ya, baru saja kemarin timnas Vietnam menang 2-1 atas Thailand dalam leg pertama final Piala AFF 2024 di Stadion Fitri Kamis 2 Januari. Dalam kejuaraan laga, Vietnam mengambil inisiatif menyerang lebih dahulu pada babak kedua setelah bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Nguyen Swanson lagi-lagi gagal memaksimalkan peluang bagus Vietnam dalam mencetak gol, di mana pada menit ke-50 Swanson menerima umpan silang dari Phu Van Tang, namun sundulan Swanson melambung di atas gawang Thailand. Thailand pun berusaha untuk melakukan serangan balasan, hanya saja umpan silang dari Seksan Ratri dari sisi kanan disia-siakan oleh Gustafsson setelah tembakannya menyamping di sisi kanan gawang Vietnam. Vietnam akhirnya memecah kebutuhan pada menit ke-59 melalui sundulan dari Nguyen Swanson, di mana gol itu bermula dari umpan silang Quang Hai dari sisi kanan. Kemudian Vietnam unggul 2-0 pada menit ke-73 melalui gol kedua Swanson, di mana Swanson merebut bola dari kaki Kaleum Sak Aoki. Setelah itu Swanson melewati Him Vivon sebelum menaklukkan kiper Hamai dengan tembakan kaki kiri. Setelah itu Thailand baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-83 melalui sundulan Aoki yang memaksimalkan dengan baik umpan silang Supanat Moenta dari sisi kiri. Kesuksesan Vietnam mempermalukan Thailand di kandangnya ini menjadikan modal yang cukup apik jelang leg kedua nanti. Apalagi dalam 3 pertemuan terakhir, Thailand selalu kesulitan termasuk saat dikalahkan Filipina di babak semifinal. Jelas kemenangan Vietnam di leg pertama final AFF atas Raja ASEAN itu juga lantas membuat sang juru taktik Kim Sang-sik bersyukur anak asuhnya berhasil mendekatkan diri dengan gelar juara AFF 2024. Dengan cukup sombong dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kim Sang-sik juga mengulangi perkataan yang pernah diucapkan oleh pelatih legendaris timnas Vietnam yakni Park Hang-seo, di mana pada tahun 2019 Park Hang-seo pernah mengatakan bahwa Vietnam tidak perlu lagi takut menghadapi Thailand setelah berhasil menang 1-0 dalam ajang Piala Raja. Seperti yang pernah dikatakan Park Hang-seo, kita tidak perlu lagi takut dengan Thailand. Dan seperti yang saya katakan juga, tidak ada gunung yang tidak dapat didaki, ucap Kim Sang-sik. Meski demikian, ia juga turut berpesan kepada para pemainnya untuk tetap fokus dan bersiap menghadapi tantangan berikutnya dalam final leg kedua di kandang Thailand pada Minggu 5 Januari mendatang. Ya, di lain sisi dari kesombongan Kim Sang-sik, pelatih Thailand Masatha Daisy juga mengaku geram dengan permainan yang ditampilkan oleh anak asuhnya menyusul hasil minor di leg pertama final kemarin. Masatha Daisy bahkan justru memberikan pujian kepada striker Vietnam Nguyen Swanson setelah Chang Swek kalah 1-2 di Stadion Fitri. Patut diakui dalam laga tersebut, gol-gol kemenangan Vietnam diborong oleh Swanson, di mana pemain naturalisasi itu juga beberapa kali mengancam gawang dari Thailand. Usai pertandingan pun Masatha Daisy memberikan pujian kepada Swanson sebagai pemain bagus, tetapi pelatih asal Jepang itu juga memberikan catatan. Di laga itu, pelatih Thailand tersebut menyebut jika anak asuhnya tidak melakukan banyak kesalahan, maka gol yang dicetak oleh pemain naturalisasi milik Vietnam itu tidak akan tercipta. Tapi ya, walaupun kalah 1-2 dari Vietnam pada leg pertama, Thailand sejatinya masih memiliki asa untuk membalikan kedudukan pada leg kedua nanti di kandangnya di Stadion Raja Mangala. Nah, mengetahui kondisi tim Thailand yang seakan makin terpuruk ini, menariknya supporter Thailand tertarik untuk meminta bantuan kepada Pak Erick Thohir untuk mencari pemain keturunan.
Ya, seperti yang kita tahu baru-baru ini Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir dan Madampang, yakni Presiden Federasi Thailand, baru saja membahas perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dalam sebuah pertemuan. Keduanya pun juga tidak menutup kemungkinan untuk membangun kerjasama terlepas dari rivalitas dari keduanya di Asia Tenggara. Patut diakui kualitas timnas Indonesia memang mengalami peningkatan luar biasa sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketum PSSI mulai Februari 2023 lalu. Hal ini pun juga serta-merta membuat publik Thailand menyoroti kiprahnya yang sampai mampu bersaing di level Asia hingga dunia. Selain soal itu, publik Thailand juga menyoroti kehadiran para pemain keturunan yang dihadirkan lewat jalur naturalisasi seperti Marten Pas, Miss Gilgers, Eliano Reinders, Jay Ises yang juga kini menjadi andalan. Melihat ini, salah satu supporter Thailand dengan akun @thaifootballs menyuarakan isi hatinya dengan meminta Pak Erick Thohir untuk menemukan pemain keturunan yang lebih banyak. Mr. Erick, kami akan sangat menghargai jika Anda dapat membantu kami menemukan lebih banyak pemain keturunan Thailand. Ya, tentu saja dengan PSSI dan Federasi Thailand sendiri yang tengah menjalin kerjasama di berbagai bidang. Bukan tidak mungkin Madampang juga akan turut belajar cara mencari dan meyakinkan pemain keturunan. Nah, kemajuan Indonesia di kancah sepak bola sendiri tak bisa dipungkiri pun sedikit banyak membuat negara tetangga iri dan bahkan berniat untuk meniru langkah-langkahnya. Madampang selaku Presiden Federasi Thailand juga mengaku kagum dengan kiprah tim Garuda sejauh ini yang bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Saat ini pun Madampang sendiri juga tengah mengawal timnas Thailand yang berjuang di Piala AFF, yang mana meski telah ditumbangkan oleh Vietnam di leg pertama final, Madampang tetap optimistis timnasnya akan menjuarai gelaran bergengsi Asia Tenggara tersebut dan ingin Thailand mencetak sejarah di turnamen itu. Ya, Madampang yakin betul bahwa timnas Thailand bisa mengatasi perlawanan dari Vietnam, di mana dia berharap pasukan Masa Dadaisy bisa merebut trofi ke-8 sekaligus ketiga berturut-turut di turnamen Piala AFF. Diketahui timnas Thailand hingga kini memang merupakan tim terbaik di turnamen Piala AFF, di mana tim Gajah Perang saat ini merupakan skuad paling sukses dengan koleksi 7 trofi yang dimenangkan pada edisi 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, dan 2022. Sementara itu, timnas Vietnam sendiri mengincar trofi ketiga untuk dibawa pulang ke Hanoi, di mana sebelumnya The Golden Star sudah memenangkan 2 trofi pada edisi 2008 dan 2018.